Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengafirkan ini adalah hal yang sekedar tuduhan saja. Tidak ada buktinya dari buku-buku beliau. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan apakah pendiri Wahabi yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah mengkafirkan para ulama dan kaum muslimin. Untuk menjawab ini kita akan langsung mengambil jawaban dari kitab yang dikarang oleh para ulama Wahabi yang diberi nama Ad-Durarus Saniyah bil Ajubati An-Najdiyah. Mari kita angkat satu keterangan yang ditulis oleh muassis, ada pendiri dari gerakan Wahabi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ia menyatakan wahada syirku alladhi dzakarahullahu qad tabaqal yauma masyariqal ardi wa magharibaha. Syirik ini yang disebutkan di dalam Al-Quran telah memenuhi hari ini dari masyrik sampai ke maghrib yang ada di muka bumi ini. Ilal ghuraba al-mazkurina, kecuali yang tidak kena syirik itu adalah ghuraba yang diasingkan, yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Wa qalilam mahum, sedikit sekali mereka. Artinya begini, di abad ke-18, syirik telah meliputi bumi ini dari masyrik sampai maghrib. Kecuali sedikit. Yang dimaksud ghuraba adalah beliau beserta murid-muridnya yang tidak terkena oleh syirik sehingga disebut ghuraba yang terasingkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sekali kata beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau telah takfir, mengkafirkan seluruh kaum muslimin beserta para ulamanya dari masyrik sampai maghrib. Masih dalam kitab yang sama, Ad-Durar As-Saniyah bil Ajwibati An-Najdiyah, jilid ke-10, halaman ke-51. Ana ukhbirukum an nafsi. Saya menginformasikan kepada kalian tentang diriku. Wallahi, ia bersumpah demi Allah. La ilaha illahu, tiada sembahan, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa qad talabtu, sungguh aku telah mencari al-ilma, ilmu. Wa taqada, dan meyakini man orang arafani yang mengenal kepadaku. Innali ma'rifatan, sesungguhnya bagiku ada pengetahuan. Wa ana, dan aku zalikal waqt, pada waktu itu la a'rifu, tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Wala a'rifu, dan aku tidak mengetahui dinal Islam, agama Islam. Qabla hadal khair, sebelum datang kebaikan, alladzi mannallahu bih, di mana Allah berikan karunia kebaikan itu kepadaku. Wa kadzalika, demikian pula tidak tahu makna la ilaha illallah, tidak tahu Islam siapa? Masyayikhi, guru-guruku. Ia telah menuding bahwa guru-gurunya yang dia pernah sempat ambil ilmunya tidak mengenal makna la ilaha illallah, tidak mengenal Islam alias kafir. Ma minhum, tidak ada di antara masyayikh itu, guru-guruku itu, rajulun, satupun, arafa, yang mengenal zalika, kepada makna la ilaha illallah dan agama Islam. Jemaah sekalian, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bersumpah bahwa dirinya tidak mengenal makna la ilaha illallah, tidak mengenal agama Allah sebelum Allah berikan karunia kepadanya. Jadi ia mengaku sendirinya bahwa dirinya lah orang yang mendapatkan karunia dari Allah, yang lainnya tidak mendapatkan. Sehingga guru-gurunya pun yang pernah ia mengambil ilmu dari mereka dianggap tidak mengenal la ilaha illallah. Bahkan ayahnya pun seorang mufti di Najd disebut tidak mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal agama Islam. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Hanya dirinya saja yang dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal makna la ilaha illallah, yang mengenal Islam, dan yang atba'uhu, yang mengikutinya. Dan selain itu para ulama kita
dan kaum muslimin dari Masyrik sampai Maghrib kufar, dianggap sebagai orang-orang kafir. Nah inilah kita angkat, ini bukan dari katanya, bukan dari orang yang membenci Wahabi, bukan, tapi langsung dari kitab mereka sendiri. Ini kitabnya. Nah, maka dengan demikian, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan oleh para ulama hadis, Nabi bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, yang dimaksud umatku, tafsirnya adalah ulama umatku itu tidak akan berkumpul sepakat dalam kesesatan. Tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, para ulama tidak mengenal agama Allah, ada dalam kekafiran. Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Nabi, "Faida ro'aitum al-khilaf," apabila kalian melihat perselisihan, alaikum bisawadil a'dham, maka kalian wajib mengikuti ulama jumhur, ulama yang mayoritas, bukan satu ulama, bukan ulama yang satu yang mengklaim dirinya benar tahu agama. Justru kita harus bergabung, berada dalam barisan sawadil a'dham. Artinya jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ulamaul muslimin. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan mudah-mudahan saudara-saudara kita Wahabi mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.